A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan pembahasan kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan hal-hal yang dapat mensucikan benda-benda yang terkena najis. Di mana pembahasan kita sebelumnya adalah tentang bumi, di mana bumi merupakan salah satu benda yang dapat mensucikan sesuatu yang terkena najis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu benda atau cara yang dapat digunakan untuk mensucikan najis, yaitu pancaran matahari. Perlu kita ulang kembali bahwasanya ada banyak sekali hal-hal atau benda-benda yang dapat digunakan untuk mensucikan benda-benda yang terkena najis. Di antaranya adalah air, bumi, pancaran matahari, dan insya Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Ada intikal, ada istilah, dan lain sebagainya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas satu persatu yang lebih rinci lagi. Adapun pancaran matahari, bagaimana pancaran matahari bisa digunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis? Apa saja atau ketentuan apa saja yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan pancaran matahari untuk mensucikan benda-benda yang terkena najis? Karena tidak semua objek bisa kita sucikan dengan menggunakan pancaran matahari, tidak seperti air, di mana ada ketentuan khusus. Di antaranya adalah matahari mensucikan bumi yang pertama, atau mensucikan sesuatu yang tidak bisa dipindahkan. Seperti apa? Seperti bangunan, seperti pepohonan, seperti tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Bangunan itu termasuk pintu, dinding, kemudian jendela. Adapun pohon dan tumbuhan dan lainnya, ketentuannya adalah pohon tersebut atau tanaman itu masih berupa pohon dan tidak, di mana pohonnya belum ditebang. Ini adalah ketentuan atau objek sesuatu yang najis yang bisa digunakan, yang bisa disucikan dengan menggunakan pancaran matahari. Adapun syarat-syarat ketentuan menggunakan matahari sebagai salah satu cara untuk mensucikan. Yang pertama, sesuatu yang najis itu dalam keadaan basah. Jadi tidak bisa sesuatu yang najis itu telah kering, misalnya sesuatu najis itu di dinding sudah kering, kita tidak bisa menggunakan matahari sebagai wasilah untuk mensucikan benda tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ainun najasah sudah hilang, yaitu benda atau najisnya sesuatu, ainun najasah, misalnya darah, misalnya air kencing, dan lain sebagainya, itu sudah dihilangkan. Jadi tidak bisa ketika benda najisnya masih ada, kita menggunakan pancaran matahari untuk mensucikan dinding kita. Ini tidak dibenarkan. Jadi ketika kita ingin menggunakan pancaran matahari untuk mensucikan dinding kita, mensucikan rumah kita, maka sebelumnya ainun najasah tersebut harus dihilangkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah pancaran matahari harus mengenai langsung pada benda atau tempat yang terkena najis. Sehingga tidak bisa ketika pancaran matahari terhalang tirai atau terhalang awan, sehingga pancaran itu tidak bisa mengenai tempat yang terkena najis. Ini meskipun meskipun tempatnya itu bisa menjadi kering, namun karena itu tidak terkena langsung, maka ini tidak bisa dianggap sebagai telah disucikan. Syarat berikutnya adalah menjadi kering karena pancaran sinar matahari, bukan karena hawa panas. Kemudian syarat yang kelima adalah tempat yang terkena najis itu benar-benar kering. Tidak bisa jika hanya misalnya lembab, masih terasa lembab, ini tidak dihukumi sebagai tersucikan. Sekali lagi bahwasanya ada syarat-syarat tertentu di mana matahari atau pancaran matahari bisa termasuk salah satu hal yang dapat mensucikan benda yang terkena najis, di mana syaratnya adalah yang pertama adalah bumi, yang kedua adalah benda-benda yang tidak bisa dipindahkan, baik itu bangunan, misalnya rumah,
termasuk rumah adalah dinding, pintu, dan jendela. Ada juga atau tumbuhan dan pepohonan dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan, yaitu yang pertama adalah najis, sesuatu yang najis itu dalam keadaan basah, kemudian ainun najasah harus dihilangkan, kemudian sinar matahari itu mengenai langsung tempat yang terkena najis, kemudian keringnya tempat yang terkena najis itu karena ada kontak langsung dengan matahari, dan benda atau tempat yang terkena najis itu benar-benar kering. Sehingga dengan memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, maka tempat yang terkena najis atau pohon yang najis itu bisa dianggap menjadi suci. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.